Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai produk kami yaitu sapu pelantai dengan anggota yang pertama Zaki Asopid BP 1993-1005, saya sendiri Mutiara Fahmi dengan BP 1993-2017 dan Tahira Emritu BP 1993-3030. Terdapat 5 pokok bahasan pada presentasi kali ini, yaitu pertama mengenai latar belakang, yang kedua perumusan peluang pengembangan produk, yang ketiga perumusan vision dan mission statement, yang keempat spesifikasi produk, dan yang kelima konsep terpilih. Untuk yang pertama itu mengenai latar belakang. Sapu pelantai merupakan suatu alat pendukung yang sangat penting dalam proses kebersihan, di mana seiring perkembangan zaman, produsen berusaha memberikan inovasi yang nyaman digunakan. Kenyamanan dalam setiap aktivitas adalah sebuah kebutuhan yang mutlak yang sangat dicari dan dioptimalkan oleh seorang perancang. Produk sapu pelantai ini sangat perlu dikembangkan karena dari varian yang masih banyak di pasaran itu terdapat kekurangan dan butuh inovasi agar memudahkan dalam penggunaan sapu pelantai tersebut. Pengembangan produk ini itu pada bagian tangkai sapu pelantai yang pada saat ini di pasaran beredar ukurannya itu belum bisa disesuaikan dengan tinggi pengguna. Oleh karena itu dikembangkanlah sapu pelantai dengan ukuran yang fleksibel sehingga sapu pelantai tersebut dapat digunakan oleh pengguna dengan tinggi yang berbeda. Hal ini akan berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna. Selanjutnya itu mengenai perumusan peluang pengembangan produk. Yang pertama itu mengenai perumusan charter, yaitu mengembangkan produk sapu pelantai sesuai dengan identifikasi suara konsumen. Sebenarnya ada peluangnya. Yang pertama, ukuran tangkaian panjangnya tidak bisa diatur otomatis. Yang kedua, bahan kain pel yang susah dikeringkan. Yang ketiga, pegangan sapu pel yang licin saat digunakan. Sedangkan untuk opportunity statement-nya, pertama mengembangkan produk sapu pelantai dengan tangkai yang dapat diatur tinggi rendahnya. Baiklah, selanjutnya poin terkait product planning yaitu perumusan vision statement dan mission statement dari proyek pengembangan produk yang akan kami lakukan. Untuk vision statement-nya yaitu mengembangkan produk sapu pelantai yang nyaman digunakan, dan untuk mission statement-nya yang pertama yaitu sapu pelantai yang memudahkan pengguna dan menggunakan produk. Yang kedua, sapu pelantai yang digunakan tanpa adanya kelelahan yang berarti. Dan yang ketiga, sapu pelantai yang ergonomis. Dan yang keempat, sapu pelantai dengan ukuran yang fleksibel. Lalu untuk poin berikutnya yaitu terkait identifikasi suara konsumen. Yang pertama yaitu mengenai pengumpulan data pernyataan responden. Untuk pengumpulan data ini, kami melakukan dengan metode observasi yang menyebarkan Google Form kepada beberapa responden. Selanjutnya yaitu untuk customer statement dari form yang telah kami sebarkan tersebut. Yang pertama, tangkai tidak sesuai ukuran tubuh pengguna. Yang kedua, penyimpanan susah karena ukuran pel, pengering, dan tempat sabun cukup besar. Selain itu, gagang bahannya licin, terutama ketika basah. Lalu yang ketiga, tangkai tidak bisa diatur secara otomatis. Yang keempat, tangkainya mudah patah. Dan yang kelima, responden tersebut menginginkan sapu pel yang multifungsi. Lebih baik bisa digunakan secara otomatis. Lalu selanjutnya yaitu menentukan customer need dari customer statement yang telah dikumpulkan sebelumnya. Sehingga diperoleh customer need pertama yaitu ukuran tangkai bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, ukuran sapu pel yang fleksibel dapat mempermudah dalam penyimpanan produk. Yang ketiga, tangkai pel dapat diatur ketinggiannya. Yang keempat, material bahan yang kuat. Dan yang kelima, sapu pelantai yang dapat digunakan secara otomatis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaki.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu penetapan spesifikasi produk. Dari penetapan dari poin sebelumnya didapatkan yaitu kebutuhan pelanggan atau customer need-nya. Dapat dilihat pada slide. Customer need yang terdapat pada permasalahan ini ada 6, yaitu yang pertama tuh ada kain pel dapat dilipat sehingga tidak memakan space tempat yang banyak. Kain pel memiliki desain yang minimalis. Kain pel dapat membersihkan secara mandiri. Kain pel mudah digunakan. Kain pel memiliki bahan dasar yang kuat dan kokoh. Lalu ada kain pel bisa multifungsi. Jadi di antara 6 customer need ini dapat dilihat importance atau kepentingan yang ada pada ke-6 customer need ini. Berdasarkan tingkat kepentingan atau nilai importance yang ada, maka dapat dibuat tabel spesifikasi produknya. Yang dimana spesifikasi produk dapat dihubungkan dari customer need. Dimana poin 1 spesifikasi yang dibutuhkan yaitu kain pel dirancang menggunakan engsel dengan kecepatan lipat yang tidak terlalu besar. Di sini maksudnya kecepatan lipat yang memiliki waktu kecil waktu dalam kain pel lipat. Lalu yang kedua itu kain pel memiliki desain yang minimalis. Spesifikasi yang tim perancangan yaitu kain pel dirancang dengan efektif dan efisien dan juga mempertimbangkan ukuran rata-rata perempuan Indonesia. Kami mengambil ukuran rata-rata perempuan Indonesia karena lebih dari 50% sapu kain pel ini digunakan oleh kaum perempuan. Yang ketiga itu kain pel dapat membersihkan secara mandiri. Maksud dari membersihkan secara mandiri ini yaitu membersihkan kain yang telah dipakai sebelumnya, seperti menguras bekas air pelantai. Lalu kain pel, spesifikasinya itu kain pel dirancang terdapat pengaring pada bagian kainnya. Yang keempat, kain pel mudah digunakan. Spesifikasi yang dirancang oleh tim pengembangan produk, kain pel dirancang sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Yang kelima itu kain pel memiliki bahan dasar yang kuat dan kokoh. Spesifikasi itu material terbuat dari plastik, yaitu batang kain pel, sapu kain pelnya terbuat dari plastik, dan pelnya sendiri 80% terbuat dari polyester dan 20% terbuat dari polyamide, sehingga membuat kain pel tahan lama. Yang keenam yaitu kain pel bisa multifungsi. Jadi tim pengembangan produk berencana untuk merancang kain pel yang tidak mengepel lantai, namun juga bisa seperti menyapu dan menyemprotkan air sabun sebagai penyapu debu. Setelah menentukan spesifikasi produk yang didapat dari sapu pel lantai, terus selanjutnya kita menulis daftar metrik, di mana metriknya adalah kebutuhan-kebutuhan customer yang akan dipenuhi oleh tim pengembangan produk. Di sini dapat dilihat metrik, ada 8 metrik yang didapat dari customer need, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan customer need nomor 1, yaitu kecepatan lipat kain pel pada engsel, di mana satuannya dalam detik. Lalu untuk metrik nomor 2, customer need yang berpengaruh yaitu pada customer need nomor 5, di mana metriknya yaitu bahan dasar plastik dan bahan dasar kain pel, di mana bahan dasar kain pel itu 80%-nya polyester dan 20%-nya polyamide, di mana satuannya dalam tahun. Yang metrik nomor 3 yaitu customer need yang berhubungan pada nomor 3, customer need ketiga. Itu metriknya masa pemakaian kain pel, di mana satuannya dalam tahun. Lalu metrik nomor 4 yang berhubungan dengan customer need nomor 2 pada slide sebelumnya, itu estetika kain pel, di mana untuk satuannya dalam list. Untuk metrik nomor 5 yaitu berhubungan dengan customer need atau kemauan konsumen pada slide sebelumnya, yaitu customer need nomor 4 dan 6, yaitu metriknya kapasitas air sabun semprot, satuan mililiter. Untuk metrik nomor 6, customer need yang berhubungan yaitu customer need nomor 1 dan 2. Metriknya ukuran kain pel, di mana dalam satuan cm. Lalu untuk metrik nomor 7 berhubungan dengan customer need nomor 4, itu kemudahan penggunaan kain pel dalam satuan list.
metrik nomor 8 berhubungan dengan customer need nomor 3, 4, dan 6. Itu metriknya fungsi tambahan KNPL atau multifungsi dalam satuan list. Di mana ke-8 metrik ini dapat dilihat tingkat kepentingan atau importansinya. Next. Setelah kita membuat metrik yang berhubungan dengan customer need dan spesifikasi produk, maka langkah selanjutnya itu dapat menentukan HOQ atau host of quality-nya. Dapat dilihat pada slide. Akan mencari hubungan antara metrik dengan customer need. Di mana tadi telah disampaikan pada slide sebelumnya, pada metrik pertama memiliki hubungan pada customer need, yaitu customer need yang pertama. Begitupun seterusnya pada metrik ke-8, yaitu fungsi tambahan KNPL, akan berhubungan dengan customer need nomor 3, 4, dan 6. Itu dapat membersihkan secara mandiri, mudah digunakan, dan multifungsi, atau dapat memiliki fungsi tambahan. Next, moderator. Setelah menentukan HOQ, misalnya itu penetapan spesifik akhir. Jadi di sini tim pengembangan produk menetapkan spesifikasi akhir melalui pendekatan spesifikasi terbaik dalam memenuhi customer need. Tim pengembangan produk lebih mementingkan pelanggan puas dengan hasil dari produk pengembangan yang tim kembangkan. Jadi dari HOQ tadi pada slide sebelumnya dan spesifikasi produk dan customer need pada slide sebelumnya dapat kita tetapkan atau penetapan spesifikasi akhir pada slide, yaitu metrik ukuran sapu KNPL. Lalu nilai value atau ketetapan spesifikasi kita yaitu sesuai dengan standar nasional. Yang kedua yaitu kecepatan lipat pada Excel, di mana value-nya itu sapu KNPL dirancang dapat dilipat dengan kecepatan kecil dari 5 detik. Lalu yang ketiga multifungsi sapu KNPL. Jadi yang akan dirancang atau dikembangkan itu sapu KNPL nanti yang dapat memperkenalkan air sabun, mengeringkan diri, dan juga menyiapkan. Lalu yang keempat yaitu masa pakai sapu KNPL, di mana value yang itu tim rancang ganggang yaitu terbuat dari plastik dan bahan KNPL itu sendiri terbuat dari 80%-nya polyester dan 20%-nya polyamide. Itu adalah standar KNPL. Hal ini bertujuan untuk sapu KNPL ini bertahan dalam waktu minimal 1 tahun. Lalu yang kelima itu kapasitas air sapu KNPL, di mana kami tim pengembangan produk merancang kapasitas itu sebesar 1.200 ml. Lalu yang keenam, nilai estetika. Akan terdapat nilai estetika pada sapu KNPL ini. Mungkin sekian dari kelompok 7 di moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.